Halo Rebahaners, gimana nih kabarnya? Kali ini kita akan bahas film yang lagi viral yuk, dibintangi oleh Han So-hee, dimana di sini dia tampil jadi girl class banget. Ya, berbeda dengan peran sebelumnya, dalam series Netflix bertajuk My Name ini, dia bertekad kuat untuk membalaskan dendamnya atas kematian ayahnya di saat tak ada lagi orang yang bisa dia percaya. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini, like, komen, dan share juga. Dan ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan bersama. Inilah My Name. Film ini diawali dengan seorang gadis yang terlihat sedang bersiap akan pergi ke sekolah. Dia adalah Hyun Ji-woo. Namun saat dalam perjalanan ke sekolah, ia nampak diikuti oleh polisi yang bertanya di mana dan kapan ayahnya akan pulang. Ya, Hyun Ji-woo merupakan anak dari buronan bandar narkoba. Saat di sekolah pun, Hyun Ji-woo dibully oleh teman-temannya. Tidak satupun yang mau berteman dengannya, bahkan siswa lainnya meminta dia untuk pindah dari sekolah itu. Puncaknya, dia dipanggil ke ruang guru, ya itu karena sekolah terpaksa memindahkan Ji-woo karena banyaknya komplain dari orang tua siswa lainnya karena Ji-woo adalah anak dari bandar narkoba. Dan ketika Ji-woo balik ke kelasnya, seperti biasa dia dibully oleh siswa lainnya. Namun kali ini, Ji-woo yang sudah muak membalas perlakuan siswa itu dengan menghajarnya. Ya, itu karena dia pikir karena hari itu adalah hari terakhirnya dia bersekolah di situ. Untuk seumuran dia, Ji-woo merupakan gadis yang sangat kuat dan tangguh. Itu terlihat dia mampu mengalahkan siswa yang membulinya, dan ketika keluar kelas, guru itu pun mendatanginya. Dan dengan savage-nya, Ji-woo langsung memberikan tag name miliknya dan berkata bahwa dia keluar dari sekolah itu. Kemudian ia keluar dari sekolah itu dan sengaja menendang spion mobil polisi yang selalu membuntutinya itu. Ya, karena dia sudah muak dengan mereka. Lalu Ji-woo kabur ke tepi pantai untuk menenangkan dirinya. Ji-woo adalah anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang dari ayahnya. Dia tidak pernah membayangkan ayahnya bisa menjadi buronan seperti sekarang. Sepulangnya Ji-woo ke rumah, nampak ada sebuah buket bunga dan kado di depan pintu rumahnya. Ya, hari itu adalah hari ulang tahun Ji-woo. Namun Ji-woo tak menggubris hadiah-hadiah itu. Tak lama kemudian, nampak seorang laki-laki sedang menelpon. Ya, itu adalah ayah Ji-woo yang akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk anaknya. Ji-woo yang kecewa pada ayahnya meluapkan semua kekesalannya pada ayahnya itu. Bahkan Ji-woo bilang ia tidak akan menunggu ayahnya lagi untuk pulang. Mendengar kekecewaan itu, ayah Ji-woo segera mengecek pesan-pesan dari anaknya. Melihat itu, tanpa pikir panjang, ayahnya segera kembali ke rumahnya walaupun dia tahu dirinya sedang menjadi buronan polisi saat itu. Lalu setibanya ayahnya di rumah dan hendak membuka pintu, tiba-tiba ada seorang yang bertutupkan topeng mukanya menodongkan senjata pada ayah Ji-woo, lalu menembaknya. Dan kejadian itu disaksikan oleh Ji-woo yang mengintip di lubang pintu saat hendak membukanya. Ayah Ji-woo berusaha menahan pintu itu agar Ji-woo tak membukanya dan memohon pada pembunuh itu untuk tidak membunuh putrinya. Dan ayah Ji-woo yang sudah tak berdaya di saat-saat terakhirnya, ia meminta maaf pada Ji-woo karena dirinya Ji-woo harus mengalami kesusahan. Dan akhirnya ayah Ji-woo harus tewas di depan pintu rumahnya dan disaksikan oleh Ji-woo anaknya. Di saat hari pemakaman, nampak terlihat kelompok organisasi melayat ke sana. Ji-woo bertanya pada orang itu, mereka menyuruh apa pada ayahnya. Namun pria itu bilang Dong-hun adalah teman dan saudara serta ayah yang baik baginya. Iya, dia adalah Choi Moo-jin, pemimpin organisasi yang diikuti oleh ayah Ji-woo. Esoknya, Ji-woo ke kantor polisi. Ternyata kasus ayahnya sudah ditutup tanpa meneruskan mencari pelaku pembunuh ayahnya. Polisi berkelit mereka tidak memiliki cukup bukti. Saat itu Ji-woo yang kecewa dengan polisi pun mendatangi hotel milik Choi Moo-jin. Saat di sana, dia melihat karyawan yang sedang memproduksi narkoboy. Ya, Ji-woo berniat meminta bantuan Tuan Choi untuk mencari pembunuh ayahnya. Tuan Choi pun bertanya jika sudah bertemu dengan pembunuhnya, apa yang akan dilakukan oleh Ji-woo. Ya, Ji-woo dengan penuh keyakinannya bilang bahwa dia akan membunuhnya. Dan saat itu juga Tuan Choi marah dan bilang pada Ji-woo bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang pembunuh. Lalu dia mengusir Ji-woo dari ruangannya. Saat kembalinya dia ke rumah, Ji-woo dikagetkan dengan seorang pria berhoodie berada di depan pintunya. Dan karena Ji-woo tidak membuka pintunya, lelaki itu pun pergi.
Jiwo masih terus mencari siapa pembunuh ayahnya tersebut. Ia menempelkan selebaran-selebaran bagi yang tahu dan menjadi saksi pembunuh ayahnya. Dia akan beri imbalan hadiah uang. Selebaran itu pun sampai di tangan Tuan Choi. Melihat kegigihan tekad dan kuatnya Jiwo, dia pun mulai luluh. Jiwo sendirian tidak sadar selebaran itu bisa membuat dirinya di dalam bahaya. Benar saja, selebaran itu dimanfaatkan oleh berandal jalanan untuk mendapatkan uang Jiwo. Malam itu, Jiwo mendatangi berandal yang katanya tahu siapa pembunuh ayahnya itu. Namun ternyata, ketika di sana uang Jiwo dirampok, dia pun dipukuli hingga Jiwo disekap di dalam bagasi mobil. Beruntung saat itu ia diselamatkan oleh Tuan Choi dan anak buahnya. Tuan Choi memperingatkan Jiwo tentang bahaya dunia luar, namun Jiwo tetap bertekad akan mencari pembunuh ayahnya itu. Mendengar itu, Tuan Choi pun membawa Jiwo ke arena olahraga agar dia bisa berlatih di sana. Tuan Choi mengatakan pada anggotanya bahwa Jiwo ingin membalaskan dendamnya. Di sana, Jiwo bertemu dengan Dong Jae yang menunjukkan kamar untuknya serta memberikan tugas untuk Jiwo. Lalu Dong Jae bertanya alasan Jiwo mau pergi ke arena itu. Jiwo hanya menjawab dia hanya ingin menjadi lebih kuat. Lalu Dong Jae pun memberitahu jika kemampuan mereka diakui, mereka bisa pindah ke gedung di seberang sana. Ya, itu adalah hotel dan kasino milik Tuan Choi. Hari-hari pun dilewati oleh Jiwo meskipun banyak yang menggodanya karena dia adalah satu-satunya perempuan di sana. Tapi dia tetap fokus dengan tujuannya untuk menjadi lebih kuat. Lalu di malam saat dia latihan, Tuan Choi menghampirinya. Tuan Choi memberikan kunci mengalahkan lawan, yaitu dengan menyerang titik lemah mereka. Dan tiba di hari di mana kompetisi di arena itu dimulai. Ya, itu adalah kompetisi adu kuat di mana yang menang akan mendapatkan hadiah 10 juta won dan libur dalam 1 minggu. Mereka pun beradu satu sama lainnya, tak terkecuali Jiwo. Sampai di mana pertandingan itu menyisakan Dong Jae dan Jiwo. Ya, mau tidak mau Jiwo harus mengalahkan Dong Jae. Walaupun susah, akhirnya Jiwo bisa mengalahkan Dong Jae hari itu. Dan di malam harinya, saat bertemu dengan Dong Jae, Jiwo meminta maaf pada Dong Jae karena telah mengalahkannya. Namun sepertinya Dong Jae tidak terima jika dia harus dikalahkan oleh wanita. Dia menyusun rencana jahat untuk Jiwo dan mencampurkan narkoboy pada minumannya agar Jiwo tidak sadar dan dia mengajak rekannya untuk memperkosa Jiwo. Kalian kaget kan? Ya, saya pikir juga Dong Jae itu adalah pria yang akan jadi partner Jiwo. Lanjut. Mereka pun melancarkan aksinya saat Jiwo pingsan, namun Jiwo ternyata masih setengah sadar dan mampu melawan mereka. Jiwo berusaha kabur dari mereka walaupun sudah dipukuli oleh Dong Jae. Beruntung, anak buah Tuan Choi datang dengan cepat menyelamatkan Jiwo. Dong Jae pun diberikan hukuman atas perbuatannya pada Jiwo. Tuan Choi ternyata sangat kejam. Dia dengan mudah menggoreskan samurainya pada Dong Jae. Dan mulai saat itu, Dong Jae dikeluarkan dari arena olahraga itu. Pengawal setia Tuan Choi memperingatkan Jiwo malam itu untuk pergi dari situ selagi ia masih bisa. Namun sepertinya Jiwo tetap bertekad kuat dan percaya pada Tuan Choi. Dan mulai saat itu Jiwo berganti nama menjadi Haejin dan Jiwo dianggap sudah mati. Itu membuat penyamaran Jiwo menjadi mulus agar dia bisa mencari pembunuh ayahnya. Saat itu, Tuan Choi memberikan pistol pada Jiwo yang mana itu adalah pistol yang dia dapat di TKP pembunuhan ayahnya. Di mana pistol itu adalah pistol pembunuh ayahnya. Dan 5 tahun pun berlalu, Jiwo berhasil menjadi seorang polisi. Namun dia juga merupakan mata-mata organisasi Tuan Choi. Di mana jika Jiwo berkhianat sudah jelas dia akan dibunuh oleh organisasi itu. Dan malam itu Jiwo mengejar targetnya yang masuk dalam sebuah gedung yang ternyata di sana sedang terjadi transaksi narkoboy. Dan tanpa pikir panjang, Jiwo segera mengacaukan suasana itu dan menghajar semua orang yang melakukan transaksi di sana. Namun ternyata Jiwo salah paham itu merupakan aksi penyamaran dari Satres Narkoba yang dipimpin oleh Pildo untuk menangkap bandar narkoba. Yang ternyata target Pildo dan Jiwo adalah orang yang sama. Pildo kesal karena aksinya dikacaukan oleh Jiwo malam itu.
Sementara itu terlihat geng Tuan Choi nampak sedang menghajar beberapa orang dan pemimpin kelompok itu harus tewas di tangan Tuan Choi karena sudah mengkhianati perjanjian mereka. Pagi harinya, Jiwo datang ke kantor dan betapa terkejutnya dia melihat seseorang yang mengingatkannya pada kejadian 5 tahun yang lalu. Ya, dia adalah pria yang mengetuk pintu rumahnya. Dia adalah Cha Gi-ho, Kapten Satres Narkoboy. Ternyata Jiwo mendaftarkan dirinya di sana hari itu dan itu adalah hari interviewnya bersama Kapten Cha Gi-ho. Di malam harinya, Jiwo bertemu dengan Tuan Choi. Dia memberitahu bahwa dirinya sudah bergabung pada Satres Narkoboy. Saat itu, Tuan Choi bercerita bagaimana ayah Jiwo menyelamatkannya saat terjadi perkelahian antar geng. Dan dia tidak pernah lupa jasa ayah Jiwo tersebut. Esoknya kita kembali ke kantor polisi. Nampak Pildo sedang menginterogasi pengedar narkoboy dan di situ Pildo mendapatkan informasi bahwa ada narkoboy jenis baru yang akan dipasarkan di Korea. Lalu saat Pildo meninggalkan ruangan itu, betapa terkejutnya dia melihat Jiwo alias Hyejin sudah ada di depan ruangannya membawa barang-barangnya. Ya, hari itu Hyejin resmi bergabung bersama Satres Narkoboy, tegas Kapten Cha Gi-ho pada Pildo. Awalnya Pildo menolak keberadaan Hyejin, namun Kapten bilang Hyejin punya tekad dan alasan kuat serta kemampuannya di atas rata-rata yang menjadikan alasan dirinya diterima di tim ini. Sementara itu Tuan Choi nampak menerima pesanan orderan produk mereka dalam jumlah yang besar. Ya, tak main-main, nilai transaksinya mencapai 50 miliar won untuk transaksi narkoboy. Lalu datang pengawal setia Tuan Choi yang mengingatkan Tuan Choi jika Jiwo alias Hyejin berkhianat terhadap organisasi mereka, maka dia akan membunuhnya. Ya, itu karena pengawal setia itu tahu Jiwo sekarang bergabung dengan Satres Narkoboy. Dan malam itu, tim Satres Narkoboy sedang menggerebek salah satu bandar judi dan narkoboy. Hyejin yang maju terlebih dahulu pun ternyata mampu mengalahkan semua anggota Mango bandar judi tersebut. Itu membuat Pildo yang baru saja masuk terkejut melihat aksi dari Hyejin. Dan part 1 pun ini selesai. Penasaran dengan part selanjutnya? Dan sebenarnya siapa pembunuh ayah Jiwo? Dan tuluskah bantuan dari Tuan Choi? Ya, jangan lupa subscribe channel ini untuk menyaksikan part selanjutnya ya. Keep update for the next video. Bye!